Salam, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Berita Jemaat Minggu 7 Juni tahun 2020, Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKI Moratewe mengucapkan selamat beribadah minggu di rumah warga jemaat masing-masing dalam rangka kita ikut mendukung anjuran pemerintah dalam menghalau mewabahnya virus corona atau COVID-19 saat ini. Semoga dalam ibadah yang dilaksanakan di rumah masing-masing membawa kebahagiaan dan damai sukacita bagi pertumbuhan kehidupan rohani kita dan bergereja. Tuhan Yesus memberkati. Berita jemaat yang akan disampaikan adalah sebagai berikut. 1. Berita pelayanan. Kegiatan ibadah hari Minggu di Gereja Immanuel, Gereja Sinta Asih, Gereja Anugerah Rapen, Gereja Parangkampeng, Gereja Bukit Moria, ibadah kategorial, ibadah rumah tangga, atau ibadah syukuran yang sifatnya mengumpulkan orang banyak untuk sementara belum dapat dilaksanakan sampai ada pemberitahuan lebih lanjut dari Majelis Jemaat GKI Moratewe, kecuali ibadah duka cita atau kematian. Liturgi atau tata ibadah yang kita pakai sebagai panduan dalam ibadah minggu di rumah masing-masing secara mandiri, yaitu sesuai liturgi atau tata ibadah dari Majelis Sinode GKI. Ibadah minggu bisa diikuti melalui YouTube GKI Jemaat Moratewe, rekaman video yang dibagikan ke setiap lingkungan melewati WA Group. Ibadah minggu juga dapat dilaksanakan mandiri di rumah masing-masing sesuai liturgi yang sudah dibagikan oleh pengurus lingkungan kepada setiap keluarga. Dalam ibadah minggu tersebut disediakan juga renungan sesuai Almanak Nas GKI yang dibagikan kepada warga jemaat. 2. Berita ulang tahun dari tanggal 7 Juni sampai dengan 13 Juni 2020. Ulang tahun kelahiran ada 49 orang yang merayakan. Ulang tahun perkawinan ada 12 pasang keluarga yang merayakan. 3. Berita keuangan. Berita keuangan dari tanggal 31 Mei sampai 6 Juni 2020 dapat dilihat melalui WA Group lingkungan atau dapat langsung menghubungi Sekretariat BPH Majelis Jemaat GKI Moratewe. Amplop persembahan syukur dan liturgi ibadah minggu didistribusikan oleh pengurus lingkungan masing-masing. 4. Ibadah hari ini dilayani oleh Pendeta Jainal STH serta dibantu dan didampingi oleh penatua dan diakon dari lingkungan 5 Majelis Jemaat GKI Moratewe. Demikian berita jemaat yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu, salam sejahtera untuk kita semua. Ibadah minggu ini menggunakan liturgi khusus perayaan Hari Pertanian GKI dengan tema Aku adalah Alfa dan Omega. Bandingkan Wahyu 22 ayat 12 sampai yang ke-13 dengan subtema menjadi saksi iman. Kita akan memulai ibadah minggu ini dengan menerima votum dan salam. Jemaat diundang berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
Nas pembimbing. Tanah itu merumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semua itu baik. Kejadian 1 ayat yang ke-12. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 16, bait yang pertama sampai dengan yang ketiga, dengan judul Ya Halik Semesta. Pengakuan dosa dan berita anugerah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang Maha Kudus, kami datang kepadamu mengaku kesalahan yang kami lakukan terhadap Tuhan, juga kesalahan yang kami lakukan terhadap orang lain. Ketidakpercayaan dan ketidakmampuan kami untuk menjadi peka terhadap maksud-Mu. Kelalaian kami untuk mengelola ciptaan-Mu bagi kelangsungan hidup kami, baik berupa sifat rakus terhadap apa yang disediakan alam, atau kami tidak memanfaatkan dengan sebaik mungkin melalui kerja keras. Untuk semua itu, kami memohon pengampunan dari-Mu, serta baharuilah kami oleh roh-Mu. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan berita pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas telah mengaku dosanya di hadapan Allah dan bertekad untuk hidup dalam pertobatan, sebab firman-Nya berkata, "Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Allah kita." 1 Korintus 6 ayat 11. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab Perjanjian Lama, Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 4a.
Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum pembacaan Alkitab. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, saat ini kami mau membaca firman-Mu yang kudus. Tolonglah kami agar bisa mengerti, memahami, dan melakukannya bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada ibadah hari Minggu tanggal 7 Juni tahun 2020 sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Penglis, diambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 31 dan pasal 2 ayat 1 sampai ayat 4a yang berbunyi demikian. Dengan perikop, Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya nyala terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dan air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada suatu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menemui yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa segala semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi, melintas cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak,
yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu firman-Nya. Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut. Dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar, dan segala jenis ternak, dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan akan atas ternak dan seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segalanya dijadikannya lah itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Pasal yang kedua, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dan dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskan, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaannya, penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Demikian jauh pembacaan Alkitab. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 52, bait yang pertama sampai dengan yang kedua, dengan judul Sabda Tuhan Allah. Sabda Tuhan Allah bagai deras hujan turun
Sampailah kita pada pemberitaan firman Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, kami datang kepadamu. Firman-Mu adalah pelita dalam hidup kami, menerangi jalan hidup kami. Untuk itu kami meminta kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi kami, agar apa yang kami baca dan kami renungkan, dan pemberitaan akan firman-Mu dapat seturut sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami meminta. Amin. Pada hari ini nas menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan diambil dari Matius pasal 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9 dengan judul perikop perumpamaan tentang seorang penabur yang berbunyi demikian. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam pembacaan Alkitab yang kedua, yakni Matius 13 ayat 1 sampai yang ke-9, menggambarkan tanggapan orang-orang yang datang pada Yesus. Tanggapan Yesus terhadap orang yang datang padanya, ia gambarkan dalam bentuk perumpamaan kepada orang lain. Tetapi kepada murid-murid, arti disampaikan dan dijelaskan. Yesus memang menyampaikan firman tentang kerajaan sorga. Tetapi Yesus sendiri sadar bahwa tujuan orang-orang yang datang padanya berbeda-beda. Perbedaan tanggapan inilah yang mau ditegaskan Yesus. Mengingat tugas yang harus ia lakukan bukanlah memenuhi semua keinginan dan harapan orang yang datang padanya, melainkan supaya para pendengar mau menyimpan, merenungkan atau menghayati, melakukan dan mempertahankan apa yang telah ia katakan selama hidup mereka, sehingga mereka dapat meraih dan menikmati hasil selama hidup mereka. Tanggapan para pendengar terhadap apa yang dikatakan Yesus diwakili oleh 4 jenis tanah. Tanah di pinggir jalan, tanah berbatu-batu, tanah bersemak duri, dan tanah yang baik. 3 jenis tanah yang ditaburi benih tidak menghasilkan apa-apa selain mati sebelum bisa berbuah atau sia-sia. Mereka adalah yang tidak percaya dan tidak mengerti firman Yesus, yang tidak bersedia menerima dampak yang dituntut oleh firman,
dan yang hatinya penuh kekhawatiran duniawi. Hanya satu jenis tanah yang ditaburi benih yang menghasilkan buah, yaitu yang menyambut firman dengan segenap hati. 3 jenis tanggapan terhadap Yesus dan perkataannya tidak hanya terjadi dulu di antara para pendengar Yesus. Ketiganya juga ada di kalangan orang yang menganggap diri Kristen atau terlibat dalam kehidupan bergereja. Perumpamaan Yesus memaksa pendengarnya untuk memeriksa diri. Kini pun kita didesak untuk memeriksa apakah tanggapan iman seperti tanah yang subur, atau justru kita setuju dan membiarkan iman kita seperti tanah yang ditaburi benih tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita merayakan Hari Pertanian GKE. Perumpamaan Yesus juga tidak salah jika dimaknai dan dihubungkan dengan masalah pertanian. Persoalannya adalah minat dan keinginan kita sudah terlanjur hilang. Minimal bukan menjadi fokus utama untuk dipikirkan, apalagi dilakukan. Alasannya, karena sudah lama tidak ditekuni. Anak-anak kita sudah terbiasa tinggal dengan gaya hidup bukan sebagai petani. Maka sedikit kemungkinan mereka mau untuk mengerjakan atau bekerja sebagai seorang petani. Walaupun kita bersama tahu bahwa kita yang sekarang sudah ada pekerjaan tetap, rata-rata berasal dari keluarga petani. Namun kita juga mengakui bahwa kita lupa untuk mendorong anak-anak untuk memilih bidang pertanian sebagai jalan hidup atau menjadi petani profesional. Melalui perayaan ini, kita harapkan lembaga pendidikan, SMK Agrikarya, Tumbang Lahang, dan Ungkrip untuk dapat terus mempersiapkan generasi yang memiliki loyalitas yang tinggi dalam bidang pertanian ini. Beberapa bulan ke depan, warga jemaat GKE yang menjalani profesi sebagai petani akan berhadapan kembali dengan masalah. Apa masalahnya? Masalah muncul karena petani berladang berpindah-pindah dan bukan peladang tetap. Petani ini bukan petani modern, melainkan petani tradisional. Artinya, ketika mereka membuka lahan untuk berladang, mereka harus membakar lahan. Sedangkan peraturan tentang larangan membakar lahan belum dicabut. Hal ini pada akhirnya menjadi polemik antara petani dan pemerintah sebagai pelaksana atau penegak peraturan itu sendiri. Memang polemik ini bukanlah hal yang baru, tetapi bila dibiarkan dan tidak dicari solusinya, maka dengan alasan situasi pandemi COVID-19 ini, petani akan melanggar aturan itu dan bisa saja terjadi hal yang lebih buruk lagi. Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana dengan kita saat ini? Bagaimana apanya? Tentu yang dimaksud adalah situasi, keadaan atau kondisi di mana kita hidup sekarang ini. Kalau demikian, tentu jawabannya adalah baik atau sangat baik-baik saja. Mengapa? Karena keadaan dan kondisi kita sekarang masih lebih baik bila dibandingkan dengan hal yang mungkin lebih tidak baik terjadi selanjutnya. Jawaban ini berakar dari ketidakpastian berakhirnya penyebaran virus corona. Ketidakpastian ini bukan salah siapa-siapa. Ketidakpastian ini disebabkan karena kita merasa keinginan dan harapan tidak terwujud. Oleh sebab itu, himbauan selama ini tidak dipatuhi dengan berbagai dalih. Yesus sendiri sudah mengalami, tetapi ia terus menyampaikan pengajarannya. Demikian juga kepada pemerintah. Jangan jemu menghimbau masyarakat. Kepada tenaga medis, jangan menyerah merawat pasien. Kepada tokoh agama dan masyarakat, jangan lelah menjadi teladan yang baik bagi umat dan rakyat.
kepada kita semua. Mari kita bersama-sama mempersiapkan dan menjadi bagian ketahanan pangan bagi bangsa kita. Dasar dari semua tindakan kita adalah iman. Dengan iman kita ditugaskan untuk menjadi saksi iman. Iman yang baik akan berbuah baik, dan buah yang baik menjadi bibit dan pohon yang baik. Karena pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik pula. Selamat hari Minggu dan selamat hari pertanian GKE. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa syafaat. Ya Allah yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi serta isinya, terpujilah nama-Mu atas segala ciptaan. Hari ini kami merayakan hari pertanian GKE. Oleh karenanya kami meminta ya Allah Bapa untuk memberkati lahan pertanian yang sudah, sedang, dan akan dikelola oleh pemiliknya. Dengan berkat-Mu tanah itu menumbuhkan bibit-bibit yang sudah dan sedang ditanam, sehingga sampai masa waktunya menghasilkan buah-buah yang baik dan melimpah. Demikian juga tanaman yang di kebun pun Engkau pelihara dan lindungi, agar perkebunan dapat menghasilkan hasil yang melimpah. Diberkati pula ternak-ternak yang dipelihara oleh warga jemaat, agar dapat berkembang biak dengan baik. Kami mohon hikmat dan kebijaksanaan bagi pemerintah dan rakyat bangsa kami, supaya pemerintah dan rakyat kami dapat dikuatkan dan bekerja sama dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona dan upaya untuk merumuskan dan menerapkan pola kehidupan normal yang baru. Berkati dan lindungi pula tenaga medis, agar mereka dapat merawat pasien dengan ketulusan hati mereka. Kami meminta kesembuhan bagi saudara-saudari kami yang sakit, penghiburan bagi yang berduka cita, kasih sayang bagi anak yatim piatu, kekuatan bagi janda dan duda serta orang tua lanjut usia, pemeliharaan-Mu bagi ibu-ibu yang mengandung dan janin yang ada dalam kandungan, pekerjaan bagi anak-anak kami yang telah menyelesaikan pendidikannya, kecerdasan dan kepintaran bagi anak-anak kami yang menjalani pendidikan. Selanjutnya kami meminta Roh Kudus membimbing, menuntun dan melindungi para pelayan dan seluruh jemaat-Mu, agar persekutuan dapat terus berjalan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun, agar mereka bertambah hikmat dan diperlengkapi dengan kuasa-Mu. Demikian juga yang berulang tahun perkawinan, agar mereka terus menjadi keluarga yang memuliakan Tuhan, mengelola dengan baik segala berkat-Mu dalam kehidupan keluarganya. Demikian doa ini kami alaskan hanya dalam nama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, yang juga mengajar murid-murid berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita akan memberikan persembahan syukur kita. Inilah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan dan sekaligus bagi kita untuk menyatakan kasih yang nyata atas anugerah dan kebaikan yang telah Tuhan berikan. Mari kita memberi yang terbaik melewati persembahan yang kita bawa pada hari ini. Nas pengantar persembahan. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya,
Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Kejadian 8 ayat 21 sampai dengan yang ke-22. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, terima kasih atas anugerah yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas penyertaan yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Ya Bapa, tadi kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau menyertai hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati dan menyertai ia dimanapun ia berada. Pakai ia seturut dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang pada saat ini juga beribadah bersama-sama dengan kami. Kiranya Engkau menyertai, kiranya Engkau memberkati setiap apa yang jemaat-Mu kerjakan. Jika mereka dalam keadaan lemah, kiranya Engkau memberikan mereka kesehatan dan kekuatan. Kami akan memberikan persembahan kami ya Bapa. Kiranya persembahan yang kami berikan dapat menjadi berkat bagi gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 335, bait yang pertama, dengan judul Manusia yang Meluku. Manusia yang meluku menaburkan benih, tetapi kesuburan Tuhanlah yang memberi. Air hujan dikirimnya dan panas yang segar. Akhirnya padi tumbuh menghijau dan mekar. Apapun yang baik sama anugerah, dan karena itu pujilah kasih-Nya yang mesra. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera.